Kupang, di antara tembok kampus dan deru aktivitas, hidup kisah-kisah lama yang hampir dilupakan. Flobamura bukan sekedar nama wilayah, ia adalah napas kebinekaan. Tapi, apakah generasi hari ini masih mendengarnya? Suasana kelas di pagi hari telah selesai. Beberapa mahasiswa mengobrol santai sambil merapikan buku-buku. Ni tadi kan bilang kan kalau dia bilang bilang itu kan nggak pikiran. Saya jawab apa sih saya hari ini sendiri. Sama dengan asal asing dan tambahan satu tidak. Itu hal yang wajar. Tapi jangan sampai dibiarkan begitu saja. Kita bisa mencari tahu dari lingkungan sekitar. Di sudut perpustakaan, Jeffrey berdiri sendirian, sedang membaca buku. Bu Renci yang melihat Jeffrey sedang berdiri sendirian di sudut, lalu ia mendekat. Kamu tertarik membaca tentang budaya lokal ya? Iya, Bu. Tapi saya bingung harus mulai dari mana. Coba cari di rak belakang. Di sana ada arsip cerita lisan tentang warga tua kota Kupang. Dan banyak yang belum dipublikasikan. Kamu coba cari di belakang. Terima kasih. Di bawah pohon yang rindang, Aldi sedang sibuk bercerita bersama teman-temannya, Metri dan juga Asrin. Mereka bercerita tentang kebudayaan Flobamura. Hai, ada bahasa Mila nih. Oh, pas ada lapar. Kalian cerita apa, Sa? Kalian cerita soal budaya. Kalau budaya itu makan, mungkin kita tidak hafal semuanya. Tidak usah jauh-jauh. Kita bisa mulai dari kampus ini. Banyak kok jejak budaya yang dilewati gitu saja. Bisa jadi Bapak jalan kampus kita banyak dibanding dengan sesuatu yang kita baca. Iya, betul. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya. Pak, maaf mengganggu. Ini kan mau tanya, pohon yang di samping gedung BK lama tuh dulunya digunakan untuk apa ya, Pak? Oh, itu dulu tempat berkumpulnya masyarakat adat. Biasanya kalau ada musyawarah penting, semuanya berkumpul di tanah. Iya, Pak. Sekarang pohon situ difungsikan cuma fosil, Pak. Kalau kalian tidak tanya, ya siapa lagi yang akan tahu? Kenapa dengan pohon itu? Apakah ada makna khusus? Oh, itu bukan pohon biasa. Dulu ditanami oleh leluhur yang datang pertama di tempat ini. Katanya akarnya itu menghubungkan bumi dan langit, antara manusia dan roh nenek Dari moyang. tempat tersebut sangat sakral ya. Betul. Dulu orang duduk di bawahnya bukan hanya sekedar bercerita, tetapi menyatukan niat untuk menyelesaikan masalah dan menentukan arah. Sekarang tinggal
ketika batang dan daunnya cair, tetapi semangatnya masih tetap ada. Oh, berarti kalau kita duduk di situ ya Pak, kita menjadi bagian dari cerita itu ya? Kalau kalian mau mendengar dan menjaga cerita ini, tidak akan pernah hilang. Terima kasih atas penjelasannya Iya, Bapak. sama-sama. Permisi. Mari. Di dalam perpustakaan, Jeffrey dan Irene sedang duduk membaca arsip bersama di meja pojok. Lalu muncullah Metri sambil membawa buku catatan dan duduk bergabung bersama Jeffrey dan Irene. Oh, bisa ya belum tahu kalau bahasa orang Lebong ternyata punya cerita dan asal usul. Iya, kita terlalu sering belajar budaya luar, tapi lupa dengan cerita dan kita sendiri. Dan ternyata cerita itu tidak hilang, teman yang dicari saja. Saya suka suasana kelas hari ini. Apalagi materi yang dibahas itu tentang identitas budaya. Dan penjelasannya juga tidak terlalu buru-buru. Jadi kita juga bisa berpikir dengan tenang. Saya jadi teringat cerita Bapak Berjaga tentang pohon bisu. Rasanya kayak dipanggil buat pulang begitu. Nah, pulang itu gara-gara latihan kepala dikit. Jadi kita di mana kelihatan bagi kita. Itulah mengapa budaya itu sangat penting. Bukan soal tradisi, tapi soal mengingat siapa kita. Iya, betul. Cerita seperti ini bikin saya merasa lebih terhubung dengan kali ini. Rasanya berbeda sekali setelah mengetahui cerita sebenarnya. Pulau Bamora bukan hanya sekedar wilayah di peta, ia hidup di dalam cerita, tawa, dan rasa ingin tahu. Di tangan generasi muda, leluhur mulai hidup kembali. Akar kebudayaan mungkin tidak terlihat di permukaan, tetapi ia tetap ada, menunggu kembali ditemukan oleh mereka yang peduli. Kita mungkin berbeda asal, bahasa, atau pandangan. Tapi tanah ini menyatukan kita dalam kebinekaan Flow Bamora. Jaga budaya bukan tugas masalah. Itu tanggung jawab bersama agar suara leluhur tidak hilang di telan zaman. Setiap tempat menyimpan kisah, setiap akar menyimpan makna. Di bawah pohon itu, generasi bergantian, tapi harapan tetap sama, agar kita tidak lupa siapa diri kita. Jejak leluhur selalu tepati dalam batu atau kertas. Terkadang ia hidup dalam pertanyaan yang jujur, tawa yang tulus, dan di langkah kecil menuju pemahaman yang lebih dalam.